Ada saat dalam hidup ketika kamu tidak perlu berteriak untuk membuat dunia memperhatikanmu. Kamu tidak perlu berdiri di tengah keramaian sambil menjelaskan siapa dirimu. Tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang terlalu cepat menilaimu dari luar. Tidak perlu memaksa siapapun memahami kedalaman yang selama ini kamu simpan dalam diam. Sebab pada waktunya, semesta sendiri yang akan membuka tabir itu. Pada waktunya, orang-orang yang pernah menganggapmu biasa saja akan terdiam, bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena mereka akhirnya melihat sesuatu yang selama ini gagal mereka pahami. Cara berpikirmu tidak sedang berjalan di permukaan, melainkan menembus lapisan-lapisan yang tidak mampu disentuh oleh mata yang dangkal. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Pesan ini bukan datang untuk menghibur bagian kecil dari dirimu yang sedang lelah, tetapi untuk membangunkan bagian terdalam dari jiwamu yang sudah terlalu lama diam sambil menahan banyak hal. Ada orang yang melihatmu tenang, lalu mengira kamu tidak tahu apa-apa. Ada orang yang melihatmu tidak banyak bicara, lalu menganggap pikiranmu kosong. Ada orang yang melihatmu memilih mundur dari perdebatan, lalu merasa menang atas dirimu. Mereka tidak sadar, diam bukan selalu tanda kalah. Kadang diam adalah ruang kerja batin, tempat pikiran tajam sedang membaca pola, menimbang arah, mengenali niat, dan memahami sesuatu sebelum orang lain bahkan sadar bahwa sesuatu sedang terjadi. Kamu mungkin pernah berada di meja yang sama dengan orang-orang yang meremehkanmu. Mereka bicara seolah-olah hanya mereka yang mengerti keadaan. Mereka mengambil keputusan berdasarkan suara paling keras, bukan suara paling jernih. Mereka menilai dari penampilan, dari latar belakang, dari apa yang terlihat sesaat. Namun kamu, dengan tenang, memperhatikan semuanya. Kamu melihat apa yang mereka lewatkan. Kamu menangkap nada kecil dalam ucapan. Kamu merasakan getaran aneh dalam keputusan. Kamu tahu ada hal yang tidak selaras, bahkan ketika semua orang menganggapnya baik-baik saja. Dan inilah yang membuat mereka akan kaget, bukan karena kamu tiba-tiba menjadi pintar, bukan karena kamu baru belajar berpikir, tetapi karena selama ini ketajaman itu sudah ada, hanya saja kamu tidak menggunakannya untuk pamer, kamu tidak memakai pikiranmu untuk mempermalukan orang, kamu tidak menjadikan kecerdasan sebagai senjata untuk meninggikan diri. Kamu menyimpannya seperti pedang yang dibungkus kain suci, tidak terlihat oleh banyak mata, tetapi tetap tajam, tetap hidup, tetap siap ketika kebenaran memanggil. Jika kamu berani melewatkan pesan ini, mungkin kamu akan kehilangan satu cermin penting tentang dirimu sendiri. Karena tidak semua pesan datang untuk mengajarkan sesuatu yang baru. Ada pesan yang datang hanya untuk mengingatkan bahwa kamu selama ini sudah tahu, hanya saja kamu terlalu sering dibuat ragu oleh suara orang lain. Ada pesan yang datang untuk menegaskan bahwa ketajaman pikiranmu bukan kutukan, bukan beban, bukan alasan untuk merasa asing, melainkan tanda bahwa kesadaranmu sedang bekerja di tingkat yang tidak semua orang mampu pahami. Hari ini, semesta seperti sedang memanggil namamu dari ruang yang tidak terlihat. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan getaran yang halus namun kuat. Seolah ada pintu besar di dalam dadamu yang diketuk dari sisi lain. Seolah ada suara berkata, bangunlah. Jangan lagi mengecilkan cara berpikirmu hanya agar orang lain merasa nyaman dengan keterbatasan mereka. Karena jiwa terpilih tidak selalu dikenali dari seberapa keras ia berbicara. Kadang ia dikenali dari cara ia memahami tanpa dijelaskan, membaca tanpa diberi peta, merasa tanpa diberi tanda, dan mengambil keputusan dengan ketenangan yang tidak bisa ditiru oleh orang yang hidupnya hanya digerakkan oleh reaksi. Mereka kaget karena cara berpikirmu sangatlah tajam. Dan ketajaman itu bukan lahir dari kesombongan, melainkan dari luka yang berhasil kamu ubah menjadi kebijaksanaan, bukan dari ambisi kosong, melainkan dari perjalanan batin yang panjang. Bukan dari keinginan untuk menguasai orang lain,
melainkan dari kebutuhan suci untuk tetap selaras dengan kebenaran, tujuan, dan panggilan hidupmu. Maka dengarkan sampai akhir. Jangan hanya mengambil kalimat yang terdengar indah. Masuklah ke dalam maknanya. Karena mungkin di antara kata-kata ini ada satu bagian yang akan menjelaskan mengapa selama ini kamu merasa berbeda. Mengapa kamu sering melihat lebih jauh? Mengapa kamu sulit tertipu oleh kepalsuan? Mengapa kamu bisa merasakan perubahan sebelum perubahan itu terjadi? Dan mengapa pada akhirnya orang-orang yang dulu meremehkanmu akan terdiam ketika menyadari bahwa pikiranmu bukan hanya tajam, tetapi juga dipimpin oleh kesadaran yang lebih tinggi. Bagian 1. Ketajaman pikiranmu lahir dari luka yang tidak membuatmu hancur. Jiwa terpilih, ketajaman pikiranmu tidak datang begitu saja. Ia tidak jatuh dari langit seperti hadiah yang diberikan tanpa alasan. Ia ditempa, ia dipanaskan, ia dibentuk dalam ruang-ruang kehidupan yang tidak semua orang sanggup lewati. Setiap kali kamu dikhianati, ada bagian dalam dirimu yang belajar membaca niat lebih dalam. Setiap kali kamu diremehkan, ada kesadaran baru yang tumbuh di balik kesedihanmu. Setiap kali kamu dipaksa diam saat ingin menjelaskan kebenaran, batinmu belajar menyusun pemahaman yang lebih rapi, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih kuat. Mungkin dahulu kamu pernah bertanya, mengapa hidup seperti terlalu sering menempatkanmu di posisi yang sulit? Mengapa kamu harus menghadapi orang-orang yang tidak jujur? Mengapa kamu harus melihat wajah yang tersenyum di depanmu, tetapi menyimpan niat lain di belakangmu? Mengapa kamu harus menjadi orang yang terlalu cepat menangkap perubahan sikap, terlalu peka terhadap nada suara, terlalu dalam memikirkan hal-hal yang bagi orang lain tampak sederhana? Tetapi hari ini, lihatlah dari sudut yang lebih tinggi. Semua itu bukan hanya luka. Semua itu adalah sekolah batin. Semua itu adalah ruang pelatihan sunyi yang membuat pikiranmu tidak lagi mudah dikelabui oleh permukaan. Orang lain mungkin belajar dari teori. Kamu belajar dari kenyataan. Orang lain mungkin membaca tentang kebijaksanaan. Kamu merasakannya lewat malam-malam panjang ketika tidak ada siapapun yang benar-benar mengerti isi kepalamu. Orang lain mungkin belajar mengenali manusia dari kata-kata. Kamu belajar mengenali manusia dari jeda, dari tatapan, dari perubahan kecil dalam sikap, dari energi yang bergeser saat nama tertentu disebut, dari cara seseorang menghindar ketika kebenaran mulai mendekat. Itulah mengapa cara berpikirmu tajam. Karena ia tidak hanya dibangun oleh pengetahuan, tetapi juga oleh pengalaman yang mengikis kepolosanmu tanpa membunuh kelembutanmu. Dan inilah yang tidak mereka pahami. Mereka mengira kamu hanya diam karena tidak punya jawaban. Padahal kamu diam karena jawabanmu terlalu panjang untuk dimengerti oleh telinga yang terburu-buru. Mereka mengira kamu tidak bereaksi karena kamu lemah. Padahal kamu sedang membaca situasi dari banyak sisi. Kamu sedang menimbang apakah ucapanmu akan membawa cahaya atau hanya menambah keributan. Kamu sedang memilih apakah kebenaran perlu diucapkan sekarang atau cukup disimpan sampai waktunya membuktikan sendiri. Ketajamanmu lahir dari kemampuan untuk tidak langsung percaya pada wajah pertama yang ditampilkan dunia. Kamu tahu, tidak semua yang manis itu tulus. Tidak semua yang keras itu jahat. Tidak semua yang dekat itu setia. Tidak semua yang jauh itu musuh. Pikiranmu mulai memahami bahwa hidup tidak bisa dibaca hanya dengan mata, tetapi harus dirasakan dengan kesadaran yang matang. Dan kesadaran seperti itu hanya tumbuh pada jiwa yang pernah terbakar, tetapi tidak berubah menjadi abu. Mereka kaget karena kamu melihat pola sebelum pola itu menjadi nyata. Kamu bisa tahu seseorang sedang berubah arah bahkan sebelum ia mengatakannya. Kamu bisa merasakan sebuah rencana tidak bersih, bahkan ketika semua orang menganggapnya normal. Kamu bisa melihat keputusan yang tampak kecil ternyata membawa akibat besar. Kamu bisa memahami bahwa satu kalimat yang diucapkan dengan santai kadang menyimpan pintu menuju kebenaran yang selama ini ditutupi.
Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari batin yang sudah lama berlatih mengenali getaran kehidupan. Namun, jiwa terpilih, dengarkan bagian ini dengan hati yang jernih. Ketajaman pikiranmu bukan alasan untuk menjadi keras kepada dunia. Luka memang mengajarkanmu melihat lebih jelas, tetapi luka tidak boleh menjadikanmu seseorang yang kehilangan kasih. Sebab ketajaman tanpa kelembutan bisa berubah menjadi pisau yang melukai semua orang. Tetapi ketajaman yang dipimpin oleh kesadaran akan menjadi cahaya yang membedakan mana jalan yang harus dilalui dan mana jurang yang harus dihindari. Kamu tidak ditempa agar menjadi dingin. Kamu ditempa agar menjadi bijak. Kamu tidak dilukai agar membalas semua orang. Kamu dilatih agar mampu melihat mana yang benar-benar perlu diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Kamu tidak dipatahkan agar hidup dalam curiga selamanya. Kamu diperdalam agar tidak lagi mudah ditipu oleh hal-hal yang hanya terlihat indah di luar, tetapi kosong di dalam. Hari ini, ketika mereka mulai kaget melihat cara berfikirmu, jangan tergoda untuk membuktikan dengan amarah. Jangan gunakan ketajamanmu untuk membuat mereka merasa kecil. Biarkan ketenanganmu yang berbicara. Biarkan keputusanmu yang menunjukkan. Biarkan waktu menjadi saksi bahwa orang yang dulu mereka anggap tidak tahu apa-apa ternyata mampu memahami lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Karena jiwa yang pernah terluka tetapi tetap memilih sadar adalah jiwa yang sangat berbahaya bagi kepalsuan. Bukan berbahaya karena ingin menyerang, tetapi karena ia tidak mudah dibohongi. Ia tidak bisa dipermainkan dengan sandiwara lama. Ia tidak lagi terpesona oleh janji kosong. Ia tahu kapan harus mendekat, kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus berdiri tegak tanpa perlu meminta izin kepada siapapun. Itulah kamu. Ketajamanmu adalah bekas luka yang sudah berubah menjadi mata batin. Dan ketika mereka akhirnya menyadarinya, mereka tidak hanya kaget. Mereka akan mengerti bahwa selama ini kamu bukan tidak melihat. Kamu hanya menunggu waktu yang tepat untuk membiarkan kebenaran memperlihatkan dirinya sendiri. Bagian 2. Kamu tidak berpikir secara reaktif, kamu membaca pola yang tersembunyi. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara orang yang berpikir cepat dan orang yang berpikir tajam. Orang yang berpikir cepat sering ingin segera menjawab, segera membantah, segera terlihat menang. Tetapi orang yang berpikir tajam tidak selalu terburu-buru mengeluarkan kata-kata. Ia memperhatikan arah angin sebelum membuka layar. Ia mengamati getaran sebelum mengambil langkah. Ia tidak hanya melihat kejadian, tetapi membaca pola di balik kejadian. Ia tidak hanya mendengar ucapan, tetapi menangkap susunan niat yang tersembunyi di antara kata-kata. Inilah salah satu alasan mengapa mereka kaget melihatmu. Karena kamu tidak mudah terpancing. Saat orang lain panik, kamu seperti memiliki ruang sunyi di dalam diri. Saat orang lain larut dalam kemarahan, kamu masih bisa melihat akar persoalan. Saat orang lain sibuk menyalahkan, kamu justru bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang bergerak di balik semua ini? Pertanyaan seperti itu tidak dimiliki oleh pikiran yang dangkal. Pertanyaan seperti itu hanya muncul dari jiwa yang sudah belajar bahwa hidup tidak selalu menjelaskan dirinya secara terang-terangan. Mereka mungkin mengira kamu lambat mengambil sikap, padahal kamu sedang melihat lebih jauh. Kamu sedang menghubungkan titik-titik kecil yang bagi mereka tampak tidak penting. Satu perubahan sikap, satu janji yang ditunda, satu kalimat yang terlalu dipoles, satu perhatian yang tiba-tiba muncul, satu permintaan yang datang di saat yang aneh. Orang lain melihatnya sebagai potongan-potongan terpisah. Tetapi kamu melihatnya sebagai rangkaian. Kamu tahu bahwa tidak ada gerakan yang benar-benar kosong. Selalu ada pola, selalu ada arah, selalu ada sesuatu yang sedang ingin dituju meskipun belum diucapkan. Cara berpikirmu tajam karena kamu tidak hanya bertanya, apa yang terjadi? Kamu bertanya, mengapa ini terjadi sekarang? Kamu tidak hanya bertanya, siapa yang bicara,
Kamu bertanya, apa yang ingin disembunyikan dari cara ia bicara? Kamu tidak hanya bertanya, apa yang mereka tunjukkan? Kamu bertanya, apa yang tidak mereka tunjukkan? Dan dalam pertanyaan-pertanyaan sunyi itu, kesadaranmu bekerja seperti cahaya tipis yang menembus kabut. Jiwa terpilih, orang yang reaktif hidupnya mudah dikendalikan. Cukup diberi provokasi, ia marah. Cukup diberi pujian, ia terlena. Cukup diberi penolakan, ia hancur. Cukup diberi sedikit perhatian, ia menyerahkan seluruh kepercayaannya. Tetapi kamu tidak seperti itu lagi. Mungkin dulu kamu pernah mudah terbawa. Mungkin dulu kamu pernah percaya terlalu cepat, berharap terlalu besar, terluka terlalu dalam. Namun perjalanan mengajarkanmu untuk tidak menyerahkan pusat dirimu kepada gerakan luar. Kamu belajar menahan diri, bukan karena takut, tetapi karena kamu tahu bahwa tidak semua undangan harus dihadiri oleh emosimu. Dan karena itulah mereka mulai kebingungan. Mereka mencoba memancing reaksimu, tetapi kamu tidak bergerak seperti yang mereka kira. Mereka mencoba menekanmu, tetapi kamu tidak pecah seperti yang mereka harapkan. Mereka mencoba membuatmu merasa bersalah, tetapi kamu bisa melihat permainan itu dari jauh. Mereka mencoba membungkus kepentingan mereka dengan kata-kata manis. Tetapi pikiranmu menangkap ketidaksesuaian kecil di dalamnya. Kamu tidak harus menuduh. Kamu tidak harus membongkar. Kamu cukup tahu. Dan kadang mengetahui dengan tenang adalah kekuatan yang lebih besar daripada membuktikan dengan suara keras. Ketajaman berpikir seperti ini adalah bentuk perlindungan spiritual. Semesta tidak selalu melindungimu dengan menjauhkanmu dari semua orang yang salah. Kadang semesta melindungimu dengan membuatmu peka sebelum terlambat. Dengan memberi getaran tidak nyaman saat sesuatu tidak selaras. Dengan membuatmu sulit tidur ketika ada keputusan yang tidak benar. Dengan membuat hatimu berat saat kamu hampir melangkah ke arah yang kelihatannya menguntungkan, tetapi sebenarnya menjauhkanmu dari tujuan sejati. Orang lain menyebutnya terlalu banyak berpikir, tetapi bagi jiwa yang terhubung dengan kedalaman, itu adalah sinyal. Namun ingat, jiwa terpilih, membaca pola bukan berarti hidup dalam kecurigaan. Ketajamanmu harus tetap seimbang dengan kebijaksanaan. Jangan sampai kemampuanmu melihat kemungkinan membuatmu kehilangan kemampuan untuk mempercayai kebaikan. Jangan sampai luka lama membuatmu menganggap semua orang membawa niat buruk. Pikiran tajam bukan pikiran yang selalu curiga. Pikiran tajam adalah pikiran yang mampu membedakan kapan harus membuka pintu dan kapan harus memasang batas. Kapan harus mendengarkan dan kapan harus menjauh. Kapan seseorang benar-benar tulus dan kapan ia hanya membutuhkan sesuatu darimu. Mereka kaget karena kamu tidak lagi bergerak berdasarkan tekanan. Kamu bergerak berdasarkan pembacaan yang dalam. Kamu tidak lagi menjawab hanya karena ditantang. Kamu menjawab ketika waktunya tepat. Kamu tidak lagi menjelaskan diri kepada semua orang. Kamu menjelaskan hanya kepada keadaan yang pantas menerima energimu. Kamu tidak lagi mengejar validasi dari orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami. Kamu menyimpan dirimu untuk ruang yang selaras dengan pertumbuhanmu. Dan ketika pola itu akhirnya terbukti, ketika apa yang kamu rasakan sejak awal menjadi kenyataan, mereka akan menoleh kepadamu dengan tatapan berbeda. Mereka akan bertanya, bagaimana kamu bisa tahu? Mereka akan heran mengapa kamu tidak kaget. Mereka akan merasa seolah kamu memiliki pandangan yang menembus waktu. Padahal kamu hanya mendengarkan tanda yang mereka abaikan. Kamu hanya memperhatikan hal kecil yang mereka remehkan. Kamu hanya tidak membiarkan emosi sesaat menutup mata batinmu. Itulah sebabnya cara berpikirmu sangatlah tajam. Karena kamu tidak berdiri di permukaan peristiwa. Kamu turun ke kedalaman makna. Kamu tidak hanya melihat riak air. Kamu bertanya apa yang bergerak di bawahnya. Kamu tidak hanya mendengar suara. Kamu merasakan getaran yang melahirkannya. Dan dalam dunia yang sering mabuk oleh kebisingan, kemampuan untuk membaca pola dengan tenang
adalah anugerah besar yang tidak semua orang siap menyaksikannya. Bagian 3. Pikiranmu selaras dengan tujuan, bukan dengan keramaian. Jiwa terpilih, ketajaman pikiranmu menjadi semakin kuat ketika kamu mulai hidup dalam keselarasan. Keselarasan bukan sekadar merasa tenang. Keselarasan adalah keadaan ketika pikiran, hati, tindakan, dan tujuan batinmu tidak lagi saling bertengkar. Dulu, mungkin kamu sering berjalan dengan kepala penuh kebingungan. Kamu ingin diterima, tetapi juga ingin menjadi diri sendiri. Kamu ingin menyenangkan orang lain, tetapi batinmu lelah karena terus mengkhianati suara terdalam. Kamu ingin mengikuti arus, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu berkata, "Bukan ini jalanmu." Ada masa ketika kamu mencoba berpikir seperti orang banyak agar tidak dianggap aneh. Kamu menurunkan kedalamanmu agar percakapan terasa ringan. Kamu menyembunyikan intuisi agar tidak disebut berlebihan. Kamu menahan pandanganmu yang jauh agar tidak membuat orang lain merasa tertinggal. Tetapi semakin lama kamu melakukan itu, semakin berat jiwamu. Sebab jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup hanya demi cocok dengan keramaian. Kamu membawa peta batin yang berbeda. Kamu tidak bisa terus memaksa dirimu berjalan di jalan yang dibuat untuk orang lain. Mereka kaget karena ketika kamu mulai selaras dengan tujuanmu, cara berpikirmu berubah. Kamu tidak lagi mudah digeser oleh opini. Kamu tidak lagi menggantungkan keputusan pada tepuk tangan. Kamu tidak lagi bertanya kepada semua orang tentang arah yang sebenarnya sudah dibisikkan oleh batinmu. Kamu mulai memiliki ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh pujian. Kamu mulai memiliki keberanian yang tidak mudah dihancurkan oleh kritik. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua suara harus masuk ke ruang suci keputusanmu. Pikiran yang selaras dengan tujuan memiliki ketajaman yang berbeda. Ia tidak sibuk membuktikan diri kepada semua mata. Ia tidak membuang energi untuk mengejar pengakuan dari orang yang tidak punya hubungan dengan panggilan hidupnya. Ia memilih dengan lebih bersih. Ia menolak dengan lebih tegas. Ia berkata iya bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ada kesesuaian. Ia berkata tidak bukan karena benci, tetapi karena tahu batas. Inilah yang membuatmu terlihat berbeda. Kamu mulai berpikir dari pusat diri, bukan dari kegaduhan luar. Dan jiwa terpilih ketika seseorang berpikir dari pusat dirinya, dunia luar tidak mudah mengacaukannya. Orang bisa datang membawa rayuan, tetapi kamu bertanya, apakah ini sejalan dengan tujuan jiwaku? Orang bisa datang membawa peluang yang tampak besar, tetapi kamu bertanya, apakah ini mengangkatku atau justru menjauhkan aku dari diriku sendiri? Orang bisa memuji, mengkritik, mendekat, menjauh. Tetapi kamu tetap kembali kepada pertanyaan yang sama. Apakah langkah ini membuatku lebih selaras dengan panggilan yang sedang dibangun dalam hidupku? Mereka yang hidup hanya mengikuti keramaian tidak akan mengerti pertanyaan semacam itu. Bagi mereka, yang penting ramai, yang penting terlihat, yang penting disukai, yang penting menang di mata orang. Tetapi kamu mulai memahami bahwa tidak semua kemenangan di mata manusia adalah kemenangan di hadapan jiwa. Ada kemenangan yang tampak indah di luar, tetapi membuat batinmu kehilangan arah. Ada panggung yang terlihat megah, tetapi menuntutmu mengorbankan kedamaian. Ada hubungan yang terlihat dekat, tetapi pelan-pelan memadamkan cahaya di dalam dirimu. Karena itu, ketajaman pikiranmu bukan hanya tentang kemampuan menganalisis. Ketajamanmu adalah kemampuan membedakan mana yang menguatkan takdirmu dan mana yang hanya menguras energimu. Mana yang tampak seperti kesempatan, tetapi sebenarnya jebakan. Mana yang tampak seperti kehilangan, tetapi sebenarnya pembebasan. Mana yang tampak seperti keterlambatan, tetapi sebenarnya perlindungan waktu ilahi. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai kumpulan peristiwa acak, tetapi sebagai rangkaian panggilan yang mengarahkanmu menuju bentuk dirimu yang lebih utuh. Di titik ini,
Orang-orang yang dulu mengenalmu mungkin mulai merasa kamu sulit ditebak. Mereka berkata kamu berubah. Mereka berkata kamu tidak seperti dulu. Mereka berkata kamu terlalu memilih. Mereka berkata kamu terlalu tenang. Mereka berkata kamu terlalu jauh. Padahal yang terjadi bukan kamu menjadi sombong. Yang terjadi adalah kamu mulai pulang kepada dirimu sendiri. Kamu berhenti membiarkan semua orang memegang kemudi hidupmu. Kamu berhenti menjadikan pendapat mereka sebagai langit di atas kepalamu. Kamu mulai memahami bahwa tujuan hidupmu terlalu suci untuk diserahkan kepada orang yang hanya datang membawa kebisingan. Jiwa terpilih, keselarasan membuat pikiranmu tajam karena ia membersihkan kabut dari dalam. Ketika hatimu tidak lagi terpecah oleh keinginan menyenangkan semua orang, kamu bisa melihat lebih jelas. Ketika energimu tidak lagi habis untuk membuktikan diri, kamu bisa mendengar lebih dalam. Ketika langkahmu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut ditinggalkan, kamu bisa memilih lebih benar. Itulah mengapa mereka kaget. Mereka melihatmu mengambil keputusan yang tidak biasa. Mereka melihatmu menolak sesuatu yang bagi orang lain tampak menggiurkan. Mereka melihatmu berjalan sendirian dengan wajah tenang, seolah kamu tahu sesuatu yang belum mereka lihat. Dan memang ada sesuatu yang kamu tahu. Kamu tahu bahwa tujuan tidak selalu ramai. Tujuan kadang sunyi. Tujuan kadang membuatmu kehilangan orang-orang yang hanya mencintai versi kecilmu. Tujuan kadang meminta keberanian untuk tidak dimengerti sementara waktu. Tetapi kamu juga tahu bahwa hidup yang selaras jauh lebih berharga daripada hidup yang disukai tetapi kosong. Maka jangan takut ketika cara berpikirmu membuat orang terkejut. Jangan takut ketika kedalamanmu membuat sebagian orang tidak nyaman. Jangan takut ketika keputusanmu tidak bisa mereka pahami. Karena jiwa yang berjalan dalam keselarasan tidak perlu selalu menjelaskan arah anginnya kepada daun-daun yang hanya ingin bergerak mengikuti keramaian. Kamu bukan diciptakan untuk hanyut. Kamu diciptakan untuk membaca arus, memilih jalan, dan meninggalkan jejak yang kelak akan dipahami setelah waktunya tiba. Bagian 4. Ketaatanmu kepada suara batin membuatmu sulit dikendalikan. Jiwa terpilih, ada satu bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat oleh mata luar, tetapi sangat mengguncang dunia batin. Ketaatan kepada suara terdalam, bukan ketaatan buta kepada rasa takut, bukan tunduk kepada tekanan orang lain, bukan mengikuti semua keinginan yang lewat di kepala, tetapi ketaatan kepada panggilan yang jernih, yang muncul dari ruang paling sunyi dalam dirimu, ruang tempat kebenaran tidak berteriak tetapi tetap tidak bisa dibantah. Ketaatan seperti ini membuat cara berpikirmu sangat tajam, karena kamu tidak lagi menjadikan dunia luar sebagai satu-satunya penentu arah. Kamu mendengar, tetapi tidak langsung percaya. Kamu mempertimbangkan, tetapi tidak langsung menyerahkan. Kamu membuka diri, tetapi tidak membiarkan sembarang energi masuk dan mengatur hidupmu. Ada kompas batin yang mulai kamu hormati. Ada cahaya kecil di dalam dirimu yang dulu sering kamu abaikan, tetapi sekarang kamu pahami sebagai penuntun yang tidak boleh disepelekan. Mereka kaget karena kamu tidak semudah dulu untuk diarahkan. Dulu mungkin cukup dengan rasa bersalah, kamu akan mengalah. Cukup dengan ancaman ditinggalkan, kamu akan menurunkan standar. Cukup dengan pujian sedikit, kamu akan memberikan terlalu banyak. Cukup dengan tekanan sosial, kamu akan ikut berjalan meskipun hatimu tidak setuju. Tetapi sekarang berbeda. Sekarang ada penjaga di pintu batinmu. Tidak semua suara boleh masuk. Tidak semua permintaan harus dijawab. Tidak semua hubungan harus dipertahankan jika ia terus mengikis martabat dan kedamaianmu. Ketaatanmu kepada suara batin bukan membuatmu keras kepala. Ia membuatmu utuh, karena keras kepala menolak semua masukan demi ego. Tetapi utuh berarti mampu mendengarkan banyak hal tanpa kehilangan pusat diri. Kamu masih bisa belajar, kamu masih bisa menerima nasihat, kamu masih bisa mengakui kesalahan.
Tetapi kamu tidak lagi mudah diculik oleh suara yang tidak selaras dengan nilai terdalam hidupmu. Inilah bentuk kedewasaan yang membuat mereka kebingungan. Mereka terbiasa melihat orang bergerak karena takut, tetapi kamu mulai bergerak karena sadar. Pikiranmu tajam karena ketaatan melatihmu membedakan mana dorongan sesaat dan mana panggilan sejati. Dorongan sesaat biasanya berisik. Ia ingin cepat. Ia ingin diakui. Ia ingin membalas. Ia ingin membuktikan. Tetapi panggilan sejati sering hadir lebih tenang. Ia tidak selalu menyenangkan ego, tetapi menenangkan jiwa. Ia tidak selalu membuatmu terlihat hebat di mata orang, tetapi membuatmu berdiri benar di hadapan dirimu sendiri. Ia tidak selalu memberi jalan mudah, tetapi memberi arah yang lebih bersih. Berapa kali kamu sebenarnya sudah diselamatkan oleh perasaan halus yang meminta kamu berhenti sejenak? Berapa kali ada sesuatu yang tampak bagus, tetapi hatimu tidak tenang? Berapa kali ada orang yang terlihat meyakinkan, tetapi batinmu memberi isyarat untuk menjaga jarak? Berapa kali kamu hampir mengambil keputusan karena tekanan, lalu sesuatu di dalam dirimu berkata, "Tunggu, jangan sekarang, jangan ke sana." Jangan serahkan dirimu pada hal yang belum jernih. Ketika kemudian waktu membuktikan bahwa perasaan itu benar, kamu mulai menyadari bahwa ketajamanmu bukan hanya soal logika. Ada kecerdasan batin yang bekerja bersama pikiranmu. Jiwa terpilih, inilah yang membuatmu sulit dikendalikan oleh manipulasi. Karena manipulasi hanya berhasil pada orang yang tidak mengenal pusat dirinya. Manipulasi memanfaatkan rasa takut, rasa bersalah, rasa lapar akan penerimaan, rasa ingin segera dicintai, rasa ingin dianggap penting. Tetapi ketika kamu mulai taat kepada suara batin, perangkap itu kehilangan banyak kuasanya. Kamu bisa berkata, "Aku mengerti maksudmu, tetapi aku tidak harus mengikuti." Kamu bisa berkata, "Aku menghargai pendapatmu, tetapi hidupku tidak akan kuletakkan sepenuhnya di tanganmu." Kamu bisa berkata, "Aku tidak marah, tetapi aku memilih menjauh." Dan kalimat-kalimat seperti itu, meskipun tidak selalu diucapkan keras, memiliki kekuatan spiritual yang besar, sebab setiap kali kamu memilih dengan sadar, kamu mengambil kembali otoritas atas hidupmu. Setiap kali kamu tidak menyerah pada tekanan yang merusak, kamu menandatangani perjanjian baru dengan dirimu sendiri. Setiap kali kamu menolak sesuatu yang tidak selaras, semesta seperti mencatat bahwa kamu mulai layak menerima ruang yang lebih bersih. Mereka kaget karena mereka tidak bisa lagi memakai cara lama untuk memengaruhimu. Mereka tidak bisa lagi membuatmu merasa kecil dengan tatapan meremehkan. Mereka tidak bisa lagi mengaturmu dengan komentar tajam. Mereka tidak bisa lagi memancingmu masuk ke lingkaran drama yang dulu menguras energi. Mereka melihat kamu tetap tenang, tetapi bukan tenang yang pasrah. Tenangmu sekarang memiliki pagar. Tenangmu punya batas. Tenangmu bukan kelemahan, melainkan disiplin jiwa. Ketaatan kepada suara batin juga membuatmu memahami waktu. Kamu tidak memaksa pintu yang masih tertutup. Kamu tidak mengejar apa yang jelas-jelas menjauh karena tidak selaras. Kamu tidak lagi memohon kepada ruang yang terus menolak kehadiranmu. Kamu mulai percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan menuntut kamu menghancurkan harga dirimu untuk mendapatkannya. Dan apa yang harus kamu lepaskan bukan selalu hukuman, kadang justru pembukaan jalan. Inilah ketajaman yang tidak bisa dipelajari hanya dari buku. Ini adalah ketajaman yang lahir dari ketaatan, dari disiplin, dari keberanian untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Dan ketika mereka melihat kamu berpikir dengan cara seperti itu, mereka kaget, karena mereka sadar, kamu bukan lagi orang yang bisa diputar-putar oleh suara luar. Kamu sudah mulai mendengar suara yang lebih dalam, dan suara itu membawamu menuju hidup yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagian 5. Kamu menerima wahyu, makna sebelum orang lain memahami kejadian. Jiwa terpilih, ada orang yang baru mengerti setelah semuanya selesai.
Ada orang yang baru sadar setelah kehilangan. Ada orang yang baru memahami setelah bukti datang terlalu jelas. Tetapi ada pula jiwa yang diberi kemampuan untuk menangkap makna sebelum kejadian menjadi lengkap. Bukan berarti kamu mengetahui semua hal. Bukan berarti kamu selalu benar dalam segala perkara. Tetapi ada kepekaan dalam dirimu yang sering membuatmu merasakan arah sebuah peristiwa jauh sebelum orang lain menyadarinya. Inilah salah satu rahasia cara berpikirmu yang membuat mereka kaget. Kamu tidak hanya melihat kejadian sebagai kejadian, kamu melihatnya sebagai pesan. Kamu tidak hanya mengalami penundaan sebagai hambatan. Kamu bertanya, apa yang sedang dilindungi dari hidupku? Kamu tidak hanya melihat penolakan sebagai akhir. Kamu bertanya, kemana arah baru ini sedang membawaku? Kamu tidak hanya melihat kehilangan sebagai kekosongan. Kamu bertanya, ruang apa yang sedang dibuka setelah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa pikiranmu tidak berhenti di permukaan luka. Pikiranmu mencari wahyu makna di balik gerak kehidupan. Wahyu di sini bukan sesuatu yang sempit atau terlalu spesifik. Wahyu adalah keterbukaan batin untuk memahami pesan tersembunyi dari pengalaman. Setiap manusia menerima pengalaman, tetapi tidak semua manusia membaca maknanya. Banyak orang hanya hidup dari satu kejadian ke kejadian berikutnya tanpa pernah bertanya apa yang sedang dibentuk dalam dirinya. Tetapi kamu berbeda. Bahkan ketika sesuatu menyakitkan, ada bagian dalam dirimu yang bertanya, apa pelajaran yang sedang memanggilku naik? Bahkan ketika sesuatu membingungkan, ada kesadaran yang berkata, mungkin ini bukan kekacauan, mungkin ini penyusunan ulang. Jiwa terpilih, cara berpikirmu tajam karena kamu mulai mengerti bahwa hidup sering berbicara dengan simbol. Orang yang tiba-tiba menjauh bisa menjadi tanda bahwa energimu sedang dibersihkan. Pintu yang gagal terbuka bisa menjadi tanda bahwa jalan itu tidak lagi sesuai dengan masa depanmu. Percakapan kecil yang tidak sengaja terdengar bisa menjadi petunjuk tentang sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas bisa menjadi panggilan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan lebih dalam. Kamu tidak menganggap semua hal sebagai kebetulan kosong. Kamu membaca kehidupan sebagai kitab terbuka yang ditulis dengan bahasa pengalaman. Mereka kaget karena kamu bisa mengambil makna dari hal yang bagi mereka hanya terlihat seperti masalah. Ketika mereka melihat kegagalan, kamu melihat arah baru. Ketika mereka melihat kesendirian, kamu melihat masa pemurnian. Ketika mereka melihat penundaan, kamu melihat perlindungan waktu. Ketika mereka melihat kejatuhan, kamu melihat akar yang sedang dipaksa tumbuh lebih dalam. Itulah kekuatan pikiran yang sudah disentuh oleh kesadaran spiritual. Ia tidak mudah hancur oleh peristiwa, karena ia tidak hanya melihat bentuk luar dari peristiwa itu. Tetapi kemampuan membaca makna ini juga membawa tanggung jawab. Kamu tidak boleh memaksa semua orang memahami sesuatu dengan kecepatanmu. Ada orang yang memang harus melalui jalan panjang sebelum matanya terbuka. Ada orang yang harus merasakan akibat sebelum mau mendengarkan. Ada orang yang belum siap melihat apa yang kamu lihat. Maka ketajaman pikiranmu harus disertai kesabaran. Jangan membenci mereka yang belum sadar. Jangan memandang rendah mereka yang masih tertidur dalam pola lama. Ingat, kamu pun pernah berada di tempat yang lebih sempit sebelum kehidupan membukakan ruang yang lebih luas. Wahyu makna membuatmu mampu bertahan dalam masa yang tidak jelas. Karena kamu percaya ada sesuatu yang sedang disusun bahkan ketika bentuknya belum terlihat. Kamu tidak langsung menyebut hidupmu gagal hanya karena satu pintu belum terbuka. Kamu tidak langsung menyebut dirimu tertinggal hanya karena perjalananmu berbeda dari orang lain. Kamu tidak langsung menyerah hanya karena hasil belum datang. Kamu mulai memahami bahwa waktu ilahi sering bekerja diam-diam, menggeser orang, keadaan, kesempatan dan pemahaman sampai semuanya tiba pada titik yang tepat. Orang lain mungkin menertawakan,
cara berpikirmu karena dianggap terlalu dalam. Mereka berkata, "Sudahlah, itu biasa saja." Mereka berkata, "Jangan terlalu dimaknai." Mereka berkata, "Hidup tidak serumit itu." Tetapi mereka tidak tahu, bagi jiwa yang peka, makna bukan beban. Makna adalah cahaya. Tanpa makna, penderitaan hanya menjadi luka. Tetapi dengan makna, penderitaan bisa menjadi pintu. Tanpa makna, kehilangan hanya menjadi kekosongan. Tetapi dengan makna, kehilangan bisa menjadi ruang kelahiran baru. Tanpa makna, penundaan hanya menjadi frustrasi. Tetapi dengan makna, penundaan bisa menjadi bukti bahwa kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih sesuai. Dan suatu hari, ketika apa yang kamu rasakan terbukti, ketika jalan yang sempat membingungkan ternyata membawa kebaikan, ketika orang yang pergi ternyata memang tidak sejalan, ketika pintu yang tertutup ternyata menyelamatkanmu dari kerusakan yang lebih besar, mereka akan kaget. Mereka akan mengingat bagaimana kamu dulu tampak tenang di tengah ketidakpastian. Mereka akan bertanya, "Mengapa kamu tidak hancur?" Mereka akan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan kekuatan untuk tetap percaya?" Jawabannya sederhana tetapi dalam. Kamu tidak hanya menjalani kejadian, kamu membaca maknanya. Kamu tidak hanya menunggu hasil, kamu memperhatikan pembentukan batin di sepanjang jalan. Kamu tidak hanya hidup untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kamu hidup untuk menjadi selaras dengan pesan yang ditanamkan dalam perjalananmu. Itulah mengapa pikiranmu tajam. Karena ia tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menangkap pesan. Ia tidak hanya memecahkan masalah, tetapi memahami mengapa masalah itu datang. Ia tidak hanya bertanya kapan hidup akan berubah, tetapi bertanya siapa dirimu yang sedang dibentuk sebelum perubahan itu diberikan. Dan ketika seseorang mulai berpikir seperti itu, ia tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Sebab bahkan dalam gelap, ia masih bisa menemukan tanda. Bahkan dalam sunyi, ia masih bisa mendengar arah. Bahkan dalam kehilangan, ia masih bisa membaca benih kelahiran baru. Bagian 6. Penyembuhan membuat ketajamanmu tidak berubah menjadi kebencian. Jiwa terpilih, ada satu bahaya besar bagi orang yang pikirannya tajam tetapi hatinya belum sembuh. Ia bisa melihat kelemahan orang lain, tetapi menggunakannya untuk merendahkan. Ia bisa membaca niat tersembunyi, tetapi hidupnya dipenuhi curiga. Ia bisa mengetahui celah dalam situasi, tetapi memakai pengetahuan itu untuk mengendalikan. Ia bisa memahami pola, tetapi terjebak dalam kepahitan. Karena itu, ketajaman pikiran tanpa penyembuhan batin bukanlah cahaya. Ia bisa menjadi api yang membakar diri sendiri. Tetapi kamu sedang dipanggil ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu tidak hanya diminta menjadi tajam, kamu diminta menjadi jernih. Tajam berarti mampu membedakan, jernih berarti mampu membedakan tanpa membiarkan kebencian menguasai. Tajam berarti bisa melihat kebohongan. Jernih berarti bisa melihat kebohongan tanpa kehilangan kedamaian. Tajam berarti tahu siapa yang tidak tulus. Jernih berarti tahu siapa yang tidak tulus, lalu memilih jarak tanpa perlu menghancurkan siapapun. Mereka kaget karena seharusnya, menurut logika manusia biasa, kamu bisa menjadi pahit setelah semua yang kamu lewati. Kamu punya cukup alasan untuk keras. Kamu punya cukup cerita untuk menutup hati. Kamu punya cukup luka untuk tidak percaya lagi pada siapapun. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam dirimu. Meski terluka, kamu masih memiliki kelembutan. Meski pernah dikhianati, kamu masih bisa menghargai ketulusan. Meski pernah diremehkan, kamu tidak menjadikan kesuksesanmu sebagai panggung balas dendam. Inilah yang membuat ketajamanmu berbeda. Ia tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari penyembuhan. Penyembuhan bukan berarti kamu melupakan semua yang terjadi. Penyembuhan bukan berarti kamu membiarkan orang menyakitimu lagi. Penyembuhan bukan berarti kamu pura-pura baik-baik saja. Penyembuhan adalah saat kamu bisa mengingat tanpa kembali hancur.
Kamu bisa memahami tanpa terus menyimpan racun. Kamu bisa menjaga jarak tanpa merasa bersalah. Kamu bisa memaafkan dalam arti membebaskan dirimu dari ikatan luka, tetapi tetap memiliki batas yang kuat. Penyembuhan membuat pikiranmu tajam tanpa membuat jiwamu gelap. Cara berpikirmu menjadi semakin dalam karena kamu tidak lagi melihat manusia hanya sebagai musuh atau teman. Kamu mulai memahami bahwa banyak orang bertindak dari luka mereka sendiri, dari ketakutan mereka sendiri, dari kekosongan yang belum mereka akui. Ini bukan berarti kamu membenarkan tindakan mereka, tetapi kamu tidak lagi membiarkan tindakan mereka meracuni seluruh pandanganmu tentang hidup. Kamu tahu ada orang yang memang harus dijauhkan, tetapi kamu tidak perlu membawa bayangan mereka ke setiap ruang baru yang kamu masuki. Jiwa terpilih, ketika batinmu sembuh, pikiranmu tidak lagi sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Pikiranmu mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari? Batas apa yang harus kubangun? Pola apa yang tidak boleh kuulang? Bagian diriku mana yang harus kupulihkan agar tidak terus menarik keadaan yang sama? Pertanyaan seperti ini adalah tanda kedewasaan spiritual. Kamu tidak lagi hanya melihat keluar, kamu juga berani melihat ke dalam. Dan orang yang berani melihat ke dalam akan memiliki ketajaman yang lebih tinggi daripada orang yang hanya sibuk menghakimi dunia. Mereka kaget karena kamu tidak membalas dengan cara yang mereka perkirakan. Mereka mungkin menunggu kamu meledak. Mereka mungkin berharap kamu kehilangan kendali agar mereka punya alasan menyebutmu buruk. Mereka mungkin ingin melihatmu menjadi kacau setelah semua tekanan. Tetapi kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu memilih mengangkat dirimu. Kamu memilih merapikan batin. Kamu memilih membangun kehidupan yang lebih baik. Kamu memilih menjadi bukti bahwa luka tidak selalu melahirkan kebencian. Luka, ketika disentuh oleh kesadaran, bisa melahirkan kebijaksanaan. Penyembuhan juga membuatmu lebih tajam dalam mengenali dirimu sendiri. Kamu mulai tahu kapan kamu benar-benar merasa tidak nyaman dan kapan kamu hanya sedang dipicu oleh luka lama. Kamu mulai bisa membedakan antara intuisi dan ketakutan. Intuisi terasa tenang meski tegas. Ketakutan terasa bising dan memaksa. Intuisi memberi arah. Ketakutan menciptakan kekacauan. Dulu mungkin keduanya bercampur. Tetapi semakin kamu sembuh, semakin jelas perbedaannya. Inilah kedalaman yang tidak dimiliki semua orang. Banyak orang mengaku mengikuti intuisi, padahal sebenarnya hanya mengikuti trauma. Kamu sedang belajar membedakannya, dan itu membuat cara berpikirmu semakin bersih. Jiwa terpilih, penyembuhan adalah bagian dari otoritas spiritualmu. Karena orang yang belum sembuh mudah dikendalikan oleh masa lalu. Ia bereaksi pada bayangan lama. Ia menghukum orang baru karena kesalahan orang lama. Ia menolak peluang baik karena pernah mengalami yang buruk. Tetapi orang yang sembuh mulai bebas. Ia tidak lagi hidup sebagai tawanan dari kejadian yang sudah lewat. Ia masih ingat, tetapi tidak lagi diperintah oleh ingatan itu. Ia masih berhati-hati, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk membuka ruang bagi kebaikan. Maka jangan heran jika mereka kaget melihatmu. Mereka melihat seseorang yang seharusnya pahit, tetapi justru bijak. Mereka melihat seseorang yang seharusnya hancur, tetapi justru semakin tajam. Mereka melihat seseorang yang seharusnya membenci, tetapi justru semakin tenang. Mereka tidak memahami bahwa di balik ketenanganmu ada proses panjang yang tidak terlihat. Ada malam-malam ketika kamu harus menenangkan dirimu sendiri. Ada hari-hari ketika kamu harus memilih untuk tidak membalas. Ada masa ketika kamu harus memungut potongan dirimu satu persatu, lalu menyusunnya kembali dengan tangan yang gemetar tetapi hati yang tidak menyerah. Dan sekarang, ketajaman itu telah berubah menjadi cahaya. Kamu tidak menggunakannya untuk melukai. Kamu menggunakannya untuk memilih. Kamu tidak menggunakannya untuk menghakimi semua orang. Kamu menggunakannya untuk menjaga ruang batinmu. Kamu tidak menggunakannya untuk merasa lebih tinggi. Kamu menggunakannya untuk tetap berjalan di jalan yang bersih.
Inilah tanda jiwa yang benar-benar naik tingkat. Ia tajam tetapi tidak kejam. Ia kuat tetapi tidak kehilangan kasih. Ia peka tetapi tidak paranoid. Ia menjaga batas tetapi tidak menutup seluruh pintu kehidupan. Dan ketika pikiranmu mencapai titik itu, mereka bukan hanya kaget. Mereka akan belajar, meski diam-diam, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan membalas, tetapi pada kemampuan tetap jernih setelah hidup mencoba membuatmu gelap. Bagian 7. Otoritas spiritualmu. Membuat cara berpikirmu menjadi warisan. Jiwa terpilih, pada akhirnya ketajaman pikiranmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ia bukan sekadar kemampuan pribadi yang membuat orang terkejut. Ia adalah bagian dari warisan yang sedang dibangun melalui hidupmu. Setiap keputusan sadar yang kamu ambil, setiap batas sehat yang kamu tegakkan, setiap kebenaran yang kamu pilih meski tidak mudah, setiap langkah yang kamu jalani dengan keselarasan, semuanya sedang menulis sesuatu yang lebih besar daripada hari ini. Otoritas spiritual bukan berarti kamu harus terlihat suci di mata semua orang. Bukan berarti kamu tidak pernah salah. Bukan berarti kamu selalu memiliki jawaban. Otoritas spiritual adalah ketika hidupmu mulai dipimpin oleh kesadaran yang lebih tinggi daripada dorongan sesaat. Kamu tidak lagi asal bergerak. Kamu tidak lagi asal bicara. Kamu tidak lagi asal menerima. Kamu tidak lagi asal mengejar. Ada bobot dalam langkahmu. Ada makna dalam diamimu. Ada arah dalam keputusanmu. Orang mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda ketika kamu hadir. Mereka kaget karena pikiranmu tidak hanya tajam untuk membaca keadaan, tetapi juga tajam untuk membangun masa depan. Kamu tidak hanya melihat apa yang salah. Kamu mulai melihat apa yang harus diciptakan. Kamu tidak hanya memahami pola lama. Kamu mulai memutus pola itu. Kamu tidak hanya menyadari luka. Kamu mulai menyembuhkan garis yang mungkin sudah berjalan lama dalam hidup, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam cara memandang diri, dalam cara menerima rezeki, dalam cara membangun martabat. Ketajamanmu berubah dari sekadar pengamatan menjadi pembebasan. Jiwa terpilih, ada orang yang mewariskan harta, ada yang mewariskan nama, ada yang mewariskan cerita. Tetapi ada pula yang mewariskan cara berpikir, dan warisan cara berpikir jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi hidup dalam rasa takut, kamu sedang meninggalkan jejak keberanian. Ketika kamu memilih untuk tidak lagi mengemis validasi, kamu sedang meninggalkan jejak martabat. Ketika kamu memilih untuk berpikir jernih dalam keadaan sulit, kamu sedang meninggalkan jejak kebijaksanaan. Ketika kamu memilih untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, kamu sedang meninggalkan jejak kematangan. Mungkin kamu tidak sadar, tetapi ada orang yang diam-diam belajar dari caramu bertahan. Ada orang yang memperhatikan bagaimana kamu tidak meledak meski ditekan. Ada orang yang melihat bagaimana kamu bangkit tanpa banyak bicara. Ada orang yang menyaksikan bagaimana kamu menolak drama dan memilih pertumbuhan. Ada orang yang mungkin tidak pernah memujimu secara langsung, tetapi di dalam hatinya bertanya, bagaimana ia bisa tetap setenang itu? Bagaimana ia bisa melihat sejauh itu? Bagaimana ia bisa mengambil keputusan seperti itu? Tanpa kamu sadari, cara berpikirmu menjadi cermin bagi orang lain. Inilah otoritas yang tidak perlu dipaksakan, otoritas yang lahir dari keaslian, otoritas yang tidak meminta panggung, tetapi tetap terasa, otoritas yang tidak perlu membentak karena ketegasannya tampak dalam pilihan, otoritas yang tidak perlu menghina karena kedalamannya sudah cukup berbicara. Orang yang benar-benar memiliki otoritas spiritual tidak sibuk mengaku berkuasa. Ia hanya hidup dengan cara yang membuat kepalsuan merasa gelisah dan kebenaran merasa memiliki tempat. Mereka kaget karena kamu tidak lagi hanya menjadi penonton hidupmu sendiri. Kamu mulai menjadi penjaga arah.
Kamu mulai memilih pikiran mana yang boleh tinggal di kepalamu. Kamu mulai memilih hubungan mana yang layak mendapat ruang. Kamu mulai memilih perkataan mana yang pantas keluar dari mulutmu. Kamu mulai memilih pekerjaan, keputusan, kebiasaan, dan jalan yang tidak hanya memberi hasil cepat, tetapi juga membangun masa depan batin yang lebih kokoh. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah perpindahan tingkat kesadaran. Dan ketika seseorang berpindah tingkat kesadaran, cara berpikirnya tidak bisa lagi dipahami oleh mereka yang masih hidup di tingkat lama. Mereka mungkin menertawakanmu karena kamu tidak mengikuti arus. Mereka mungkin menyebutmu terlalu dalam. Mereka mungkin menganggapmu aneh karena kamu tidak terpikat oleh hal-hal yang dulu membuatmu mudah bergerak. Tetapi sesungguhnya, kamu sedang memutus perjanjian lama dengan versi dirimu yang mudah dikendalikan. Kamu sedang membangun perjanjian baru dengan masa depan yang lebih selaras. Otoritas spiritualmu juga terlihat dari kemampuanmu untuk tidak menggunakan semua yang kamu tahu. Ini sangat penting. Orang yang tajam sering tergoda untuk menunjukkan bahwa ia tahu. Tetapi orang yang matang tahu kapan pengetahuan harus disimpan. Kamu bisa melihat kebohongan, tetapi tidak selalu perlu membongkarnya saat itu juga. Kamu bisa memahami niat seseorang, tetapi tidak selalu perlu menuduh. Kamu bisa membaca kelemahan keadaan, tetapi tidak selalu perlu memanfaatkannya. Inilah kebesaran yang membuatmu berbeda. Ketajamanmu dipimpin oleh tanggung jawab. Jiwa terpilih, pikiranmu adalah tempat masa depanmu dibentuk sebelum terlihat dalam kenyataan. Jika pikiranmu dipenuhi rasa kecil, langkahmu akan mengecil. Jika pikiranmu dipenuhi amarah, keputusanmu akan panas. Jika pikiranmu dipenuhi kesadaran, langkahmu akan membawa wibawa. Karena itu, jagalah ruang pikiranmu seperti menjaga ruang suci. Jangan biarkan ucapan orang sembarangan membangun rumah di kepalamu. Jangan biarkan hinaan orang menjadi hukum atas hidupmu. Jangan biarkan kegagalan sementara menjadi definisi permanen tentang dirimu. Mereka kaget melihat cara berpikirmu karena mereka mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi hidup dari luka, tidak lagi hidup dari reaksi, tidak lagi hidup dari rasa takut. Kamu mulai hidup dari panggilan, dan orang yang hidup dari panggilan memiliki cara berpikir yang berbeda. Ia tidak hanya bertanya, "Apa yang bisa kudapatkan?" Ia bertanya, "Apa yang sedang diminta kehidupan dariku?" Ia tidak hanya bertanya, "Siapa yang mendukungku?" Ia bertanya, "Apakah aku tetap benar meski tidak semua orang mendukung?" Ia tidak hanya bertanya, "Kapan aku menang?" Ia bertanya, "Apakah kemenangan ini selaras dengan jiwaku?" Itulah puncak ketajamanmu, bukan sekadar cepat menjawab, bukan sekadar pandai membaca orang, bukan sekadar bisa melihat pola, tetapi mampu berpikir sebagai jiwa yang membawa warisan, mampu memilih sebagai seseorang yang sadar bahwa hidupnya bukan hanya tentang hari ini, mampu berdiri sebagai bukti bahwa manusia bisa terluka tanpa kehilangan cahaya, bisa diremehkan tanpa kehilangan martabat, bisa sendirian tanpa kehilangan arah, dan bisa diam tanpa kehilangan kuasa. Penutup. Jiwa terpilih, sekarang dengarkan deklarasi terakhir ini dengan seluruh kesadaranmu. Mereka boleh kaget, mereka boleh terdiam, mereka boleh baru menyadari sekarang bahwa cara berpikirmu jauh lebih tajam daripada yang pernah mereka bayangkan. Tetapi jangan biarkan kekagetan mereka menjadi pusat perjalananmu. Kamu tidak dibangunkan untuk membuat mereka terkesan, kamu dibangunkan untuk menjadi utuh. Kamu tidak ditajamkan agar semua orang takut kepadamu. Kamu ditajamkan agar kepalsuan tidak lagi mudah menuntun langkahmu. Kamu tidak diberi kedalaman agar merasa lebih tinggi. Kamu diberi kedalaman agar mampu berjalan lebih jernih, lebih sadar, lebih selaras, dan lebih kuat. Mulai hari ini, jangan lagi mengecilkan pikiranmu hanya karena orang lain tidak mampu memahaminya. Jangan lagi meminta maaf karena kamu melihat lebih dalam. Jangan lagi berpura-pura dangkal hanya agar diterima oleh lingkungan yang takut pada kedalaman.
Jangan lagi mengkhianati intuisi hanya karena seseorang berbicara lebih keras. Jangan lagi menyerahkan keputusan suci hidupmu kepada orang yang bahkan belum mengenal arah batinnya sendiri. Kamu adalah jiwa yang ditempa oleh perjalanan panjang. Kamu adalah jiwa yang belajar dari luka tanpa menjadikannya racun. Kamu adalah jiwa yang membaca pola tanpa kehilangan kasih. Kamu adalah jiwa yang mulai selaras dengan tujuan, taat kepada suara batin, menangkap makna di balik kejadian, menyembuhkan diri dari masa lalu, dan membangun otoritas spiritual yang tidak perlu diumumkan. Dan ketika semua itu bersatu, cara berpikirmu memang menjadi tajam, sangat tajam. Bukan tajam yang melukai, tetapi tajam yang membelah kabut. Bukan tajam yang merendahkan, tetapi tajam yang membedakan jalan. Bukan tajam yang penuh ego, tetapi tajam yang dipimpin oleh kesadaran. Biarkan mereka kaget, biarkan mereka memproses, biarkan mereka meninjau ulang penilaian lama mereka tentangmu. Biarkan waktu memperlihatkan bahwa kamu bukan orang yang kosong, bukan orang yang lemah, bukan orang yang mudah diatur, bukan orang yang bisa dibaca hanya dari luar. Kamu adalah perjalanan yang dalam. Kamu adalah naskah panjang yang tidak bisa disimpulkan dari satu halaman. Kamu adalah jiwa yang sedang bangkit dengan cara yang mungkin sunyi, tetapi mengguncang. Dan jika hari ini kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari hidupmu, jangan abaikan getaran itu. Berikan like sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan hati terbuka. Subscribe agar kamu tidak terlewat dari pesan-pesan berikutnya yang bisa menguatkan perjalanan batinmu. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap pesan baru bisa sampai kepadamu pada waktu yang tepat. Tulis komentar dengan kalimat, "Pikiranku jernih, batinku tajam, dan hidupku selaras dengan tujuan." Jadikan komentar itu sebagai deklarasi bahwa kamu siap naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang diremehkan, seseorang yang sedang belajar memahami dirinya, atau seseorang yang perlu diingatkan bahwa diamnya bukan kelemahan, melainkan ruang tempat kekuatan sedang dibentuk. Mulai sekarang berdirilah dengan tenang. Jangan terburu-buru menjelaskan. Jangan panik ketika disalahpahami. Jangan takut ketika kedalamanmu membuat sebagian orang menjauh. Yang benar-benar selaras akan mengenalimu bukan hanya dari kata-katamu, tetapi dari getaran hidupmu. Yang tidak selaras akan kebingungan, lalu perlahan tersingkir oleh waktunya sendiri. Hari ini, nyatakan dalam batinmu, aku tidak lagi hidup dari kebisingan. Aku tidak lagi bergerak dari rasa takut. Aku tidak lagi berpikir untuk menyenangkan semua orang. Aku memilih jernih. Aku memilih selaras. Aku memilih taat kepada suara kebenaran di dalam diriku. Aku memilih sembuh. Aku memilih bangkit. Aku memilih menjadi warisan cahaya bagi hidupku sendiri. Dan mulai saat ini, ketika mereka kaget melihat cara berpikirmu yang sangat tajam, biarkan itu menjadi tanda bahwa bab lama telah selesai. Versi dirimu yang dulu mudah diragukan sudah tidak memegang kendali lagi. Kini, yang berjalan adalah dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, lebih dalam, dan lebih siap menerima perubahan besar yang selama ini sedang disusun oleh semesta. Kamu bukan terlambat, kamu sedang disiapkan. Kamu bukan aneh, kamu sedang diselaraskan. Kamu bukan terlalu dalam. Kamu memang tidak diciptakan untuk hidup di permukaan. Dan inilah deklarasi terakhirnya. Pikiranmu tajam, batinmu bangkit, arahmu dibersihkan, dan mulai hari ini, tidak ada lagi suara luar yang berhak mengecilkan cahaya yang sudah dinyalakan dari dalam dirimu.